silahkan saja. Tinggal kawan-kawan pilih yang mana yang kawan-kawan ingin pelihara atau ingin jadikan. Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sehobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja rekan-rekan dan saudara-saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Kita masih di kandang, kita masih ngobrol tentang ayam, tentang ternak ayam hobi, ayam bangkok dan ayam hutan merah Sumatera. Nah, pada video kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana kita menyiasati keuangan atau manajemen ternak yang ideal, sehingga kita dijauhi dari kerugian. Bagaimana kita menyiasati dan bagaimana kita berstrategi sehingga ternak kita bisa terus berkembang, baik dari keunggulan jumlah ternak dan finansial atau keuntungan dari berternak secara ekonomi. Tentu di sini ada strateginya. Jadi sambil lihat ayamnya, kita akan bahas strategi apa yang paling cocok kita lakukan di kandang agar kita tidak merugi. Nah, dalam menekuni dunia ternak, siasat atau strategi itu sangat diperlukan sekali kawan-kawan, karena siasat dan strategi itu akan menjadi salah satu faktor penting apakah kita bisa sukses menjalankan peternakan atau tidak. Sebenarnya yang kita maksud dengan siasat atau strategi adalah bagaimana kita bisa mengendalikan ternak kita, baik jumlah maupun manajemen dari operasional kandang. Di sini untuk pejantannya, pacekan ini 3 ekor ini sudah kita kandangkan, tidak kita izinkan lagi melakukan perkawinan terhadap ayam betina karena kita sedang mengendalikan jumlah atau populasi dari peternakan ayam kita, kawan-kawan. Mengapa demikian? Karena jumlah ternak itu berbanding lurus dengan jumlah operasional kandang. Mengingat ini adalah ayam bangkok, di mana ayam bangkok ini pakannya sangat banyak dibutuhkan. Artinya kalau kami paksakan ayam bangkok ini dengan jumlah yang banyak, maka kami harus bertanggung jawab terhadap pakan, pemberian nutrisi. Karena apa? Karena ayamnya banyak. Kalau ayamnya sedikit, tentu ini tidak terlalu memberatkan. Karena apa? Karena memberikan pakan kepada ayam yang sedikit itu bagi kami jauh lebih mudah. Nah, disinilah yang kami sebut dengan strategi atau manajemen atau siasat. Ketika kita memiliki ayam dengan jumlah banyak, kita harus banyak juga menyediakan makanannya dan operasional kandang lainnya. Kalau kita memiliki ayam yang sedikit, maka kita juga tidak terlalu berat. Nah, di sini kita bisa mengambil perimbangan, kawan-kawan. Misalnya begini, kalau kawan-kawan produksi ternaknya itu banyak dan pangsa pasar atau yang meminatinya banyak, itu tidak apa-apa kawan-kawan melakukan produksi dengan jumlah banyak. Karena apa? Karena pasar menunggu produk kandang dari kawan-kawan. Baik itu ayam jantan maupun ayam betina ataupun ayam pedaging ataupun petelur lainnya. Di sini kawan-kawan harus bisa menyiasati. Bayangkan saja kalau memang itu tidak ada peminatnya, tetapi kawan lakukan produksi secara terus-menerus. Ini sangat berbahaya sekali, kawan-kawan. Berbahayanya adalah ketika hasil kandang kawan-kawan itu tidak ditampung oleh pasar atau tidak dibeli oleh penghobi. Tentu di sini terjadi ketidakseimbangan antara operasional kandang dengan nilai jual produk kandang kawan-kawan. Di sini adalah ayam ya, ayam bangkok dan ayam hutan merah Sumatera. Kami menceritakan tentang bagaimana strategi dan siasat kami dalam mengelola kandang dan peternakan. Nah, kami melakukan pembatasan jumlah populasi ini karena kami menghitung berapa yang harus kami siapkan untuk melakukan atau biaya operasional kandang sehingga ternak kami tidak terlantar. Kalau kami tidak melakukan perhitungan demikian, kawan-kawan, tentu ini sangat merugikan bagi kami. Jumlah ayam yang terus bertambah, misalnya peminatnya itu tidak ada atau sedikit, tentu kami akan terasa berat untuk memberi pakan, untuk memelihara ayam-ayam ini. Jadi kawan-kawan, untuk siasat ini tinggal kawan-kawan sesuaikan keberadaan peternakan kawan-kawan, disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
atau minat pasar, disesuaikan juga dengan harga pakan yang berada di tempat kawan-kawan, karena ini akan berbanding lurus dengan jumlah ayam yang kawan-kawan pelihara. Bayangkan saja kalau kawan-kawan memelihara ayam yang peminatnya sedikit, misalnya ayam konsumsi atau ayam hobi atau apapun ya, atau ayam hias, peminatnya sedikit dan kawan-kawan terus menambah jumlahnya. Tentu saya pikir ini sangat tidak baik, apalagi kalau kawan-kawan dan rekan-rekan semua orientasinya adalah bisnis. Kalau orientasinya suka-suka ya tidak masalah ya. Artinya kalau orientasinya suka-suka, kawan-kawan sudah siap dengan konsekuensinya. Kawan-kawan sudah siap dengan atau bertanggung jawab dengan jumlah pakan, karena ayamnya selalu bertambah dan terus berkembang. Apalagi kalau kondisi pakan yang terus naik. Untuk saat ini kondisi harga pakan terus meroket kawan-kawan ya. Jadi memang kalau bisa itu siasat kita adalah operasional kandang itu berasal dari hasil penjualan produksi kandang itu sendiri. Baik itu pakan, obat-obatan atau nutrisi lainnya. Jadi berimbang dia kawan-kawan. Pengertian berimbang adalah ketika kita hanya mengandalkan tenaga, untuk keuangan memang sudah dihasilkan oleh kandang itu sendiri. Itu jauh lebih baik. Nah, siasat yang seperti inilah yang harus kita lakukan, yang bisa kita atur. Kalau kami di sini terus terang saja kita mengatur fase atau kita mengatur jumlah populasi. Artinya setelah yang kemarin kita videokan itu menetas, kita produksi dulu, kita besarkan dulu, kita mulai sortir yang mana yang diminati oleh pasar, yang mana yang tidak diminati oleh pasar. Biasanya kalau untuk yang tidak diminati oleh pasar, kita jual sebagai ayam konsumsi saja karena kebetulan masih muda, tentu dagingnya masih empuk ya. Nah, kalau yang sudah diminati oleh pasar itu kita pelihara, kita rawat dengan detail. Biasanya di tempat kami itu kalau dari anakan sudah ada yang punya, sudah ada yang menandai bahwa mereka akan ayam ini memiliki ayam ini, membeli ayam ini sampai nanti diambil dan sudah dibayar. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jangan gegabah dan jangan terlalu senang dulu ketika ayam kita terus bertambah, karena akan berbanding lurus dengan keuangan operasional kandang yang harus kita siapkan. Kalau memang kawan-kawan memiliki keuangan yang cukup, memiliki finansial yang cukup, mau berapapun jumlah ayamnya dan mau laku atau tidak produk kandangnya, ayamnya tetap terpelihara dengan baik, itu tidak masalah kawan-kawan ya. Tidak masalah sama sekali, bahkan sangat baik sekali untuk mental kawan-kawan karena ini adalah menjalankan hobi. Nah, yang kita bahas pada video kali ini adalah bagaimana kita memulai ternak dari ayam yang biasa saja, dari terah biasa saja, kita hanya mengandalkan perawatan dan manajemen saja, tetapi kita tidak berada dalam posisi rugi. Kita tetap bisa meraih untung, kita tetap bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan penghobi. Nah, tinggal bagaimana cara kawan-kawan menyiasatinya. Kalau di Taji Api tadi sudah kami ceritakan, kami menyiasatinya adalah dengan membatasi populasi ternak atau membatasi jumlah tetasan. Karena apa? Karena jumlah tetasan itu akan berbanding lurus dengan jumlah pakan. Kalaupun ada kawan-kawan yang memiliki strategi lain, bisa kawan-kawan tambahkan di kolom komentar. Karena di sini tempatnya berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan bukan saling untuk menjatuhkan. Kita kembali lagi ke konteks. Sekali lagi kawan-kawan, perlu kita perhatikan bahwasannya manajemen ternak itu kalau kita tekuni dengan baik, kita pahami dengan baik, tentu ini sangat baik sekali dalam proses pengembangan atau pada proses kita memajukan peternakan kita. Jadi kalau memang ayamnya sudah layak atau sudah diminati oleh pasar untuk ayam sayur atau ayam konsumsi, ya silahkan saja. Tinggal kawan-kawan pilih yang mana yang kawan-kawan ingin pelihara atau ingin jadikan. Sisanya silahkan bawa ke pasar. Di kilo pun tidak masalah. Karena apa? Karena kita sudah berhitung. Kalau saya besarkan ayam ini sampai besar, maka saya harus menyediakan dana sekian juta rupiah atau sekian ratus rupiah. Karena saya harus memberi makan pada ayam-ayam ini dan selalu merawat ayam-ayam ini. Jadi perimbangan seperti itu sangat penting sekali ya kawan-kawan untuk dipahami.
Itu saja kawan-kawan video dan obrolan kita pada hari ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Tetap dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta menonton video ini sampai habis. Tentu tidak akan membuat kita kejadian atau terjadi sesat pikir. Salam untuk keluarga. Salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.